Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah aku nggak nyapa kalian ya, nggak sharing. Sebenarnya nggak ada yang nunggu juga gitu ya. Cuman banyak yang tanya kenapa kok nggak pernah gitu. Terakhir update upload videonya 3 minggu yang lalu. Alah, 3 minggu 3 bulan guys, yang benar. Jadi gini teman-teman, sekedar info aja bahwa sebenarnya aku ada alasan kesehatan sedikit sih, dan aku ngumpulin beberapa energi supaya kalian juga tidak bosan dengan kontenku ini ya. Oke, ketemu lagi dengan aku di Kenapa. Dan hari ini aku akan cerita soal beberapa waktu yang lalu, masih terkait dengan kenapa aku agak memble dikit ya di konten ini, karena aku baru selesai recovery ya, kesehatan dari setelah aku terima kemoterapi untuk autoimun. Jadi kalau kalian tahu konten-kontenku yang sebelumnya, aku adalah penderita autoimun jenis rheumatoid arthritis dan Sjogren syndrome yang aku derita mulai tahun 2013. Apa dan kenapanya aku lupa apa aku pernah bahas gitu ya di konten sebelumnya. Cuman yang sekarang pengen aku bahas adalah kenapa sih autoimun itu harus kemo. Kok kayak pasien kanker ya, kedengarannya serem banget gitu loh. Padahal sebenarnya kemoterapi di autoimun yang kemarin aku terima itu adalah kemoterapi yang kedua. Jadi yang pertama itu tahun 2020, kemudian yang kemarin barusan itu ya 2022. Jadi selang 2 tahun. Kenapa kok sampai 2 tahun ya? Karena pandemi, jadi dokter dan termasuk aku juga agak kita ke rumah sakit tuh agak gimana gitu rasanya, agak takut-takut sedikit. Nah, aku pengen cerita autoimunnya tuh kayak apa gitu ya. Jadi autoimun yang aku terima sebagai kemoterapi yang aku terima sebagai pasien autoimun, kenapa ngomongnya jadi belibet, itu nggak seperti teman-teman yang mungkin ada yang sakit kanker ya, sorry, mungkin dosisnya lebih berat atau apa. Aku sendiri nggak pernah lihat sih kemoterapi pada pasien kanker tuh kayak apa. Tapi kalau aku pada waktu itu hanya semacam injeksi gitu ya, jadi dimasukin apa istilahnya nih, vena ya mungkin ya, itu ada cairan yang dimasukin ke sini, kemudian aku terima itu nggak sampai 10 menit mungkin ya. Dan memang reaksi yang aku dapatkan adalah aku kayak sedikit ngantuk gitu ya, ngantuk mungkin karena sebelumnya ada pre-med ya, jadi sebelumnya tuh kayak ada tes alergi dan macam-macam, mungkin obat itu yang bikin ngantuk. Aku nggak ngerti yang mana yang bikin ngantuk, yang jelas setelah terima itu aku tidur gitu ya, tidur. Nah, kenapa aku harus kemoterapi? Ada beberapa teman yang autoimun juga kemoterapi. Mungkin sorry aja nih, karena aku juga nggak bisa menjelaskan secara medis ya kenapanya. Cuman ya yang aku sharing di sini adalah lebih pada pengalamanku aja sih. Kenapa kok sampai kemoterapi itu? Mungkin karena sakitku tuh udah lama banget gitu loh guys. Tahun depan aja berarti udah mau 10 tahun kan autoimunnya. Ya mungkin dokter kan pasti punya pertimbangan sendiri ya, gimana sampai seorang pasien itu kemudian harus dikemoterapi, kapan dia hanya dalam taraf yang biasa-biasa saja minum obat yang dikonsumsi rutin. Jadi selain kemoterapi atau obat agen biologis itu, aku juga terima obat-obatan yang setiap hari ada yang aku minum gitu ya. Nah, kemoterapinya tuh hanya seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kok orang autoimun harus kemo, ya mungkin karena sakitku sudah terlalu lama ya guys. Jadi sifatnya kan kalau yang kemoterapi pada pasien autoimun ini obatnya itu lebih berat ya. Jadi biar cepat bisa menyelesaikan masalah mungkin, tapi enggak juga sih, karena tetap aja setelah itu juga aku tetap mau konsumsi obat-obatan yang rutin aku minum setiap hari ya. Jadi ada yang setiap hari, juga ada yang seminggu sekali. Untuk kalian yang mungkin ada yang autoimun atau punya pengalaman seperti aku, mungkin bisa di sharing ya, kenapa kalian akhirnya mendapatkan kemoterapi ya, kenapa gitu. Kalau dalam kasusku sih mungkin karena sudah terlalu lama, dan aku juga sering ngeluh ke dokter, dok kok saya kok gini-gini aja sih, maksudnya nggak ada perubahan. Bukan kita nggak bersyukur ya guys, cuman yang ngerasain di badan tuh kayak kok nggak ada perubahan sih, kayak biasa-biasa aja, up and down gitu loh ya. Aku alhamdulillah masih bisa tersenyum lebar ya ngobrol bareng kalian di sini, tapi bagaimana dengan teman-temanku yang lain? Jadi kondisi kami, terutama orang autoimun itu, yang kelihatannya sehat-sehat saja, tapi sebenarnya dia tuh up and down. Mungkin saat ini aku bisa nyapa kalian, tapi mungkin setengah jam ke depan aku akan merasa sangat badan-badanku akan sangat sakit ya, karena flare autoimunku. Oke, untuk teman-teman yang autoimun dan juga mungkin yang sekitarnya yang tidak ya, kebetulan tidak kena gitu, aku minta pengertiannya ya. Jadi supaya
ngerti gitu loh bahwa sebenarnya pasien autoimun tuh tidak segagah yang kalian lihat. Kelihatannya baik-baik aja ya, tapi sebenarnya badan tuh sakit semua, tapi kita tetap semangat. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan sampai saat ini dan selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan aku bisa ketemu kalian lagi ya minggu depan. See you next week. Assalamualaikum.